Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Selamat bergabung para pendengar, selamat mendengarkan Radio WLC. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan bersama saya telah hadir Doni Alexander. Halo semua, saya ingin berterima kasih pada Anda para pendengar karena telah bergabung dengan kami dan menjadikan program kami sebagai bagian dari hari-hari Anda. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah peringatan yang sangat serius di dalam kitab suci. Ya, ini sangat serius, tapi kebanyakan orang tidak menanggapinya dengan serius. Apa yang saya maksud adalah mereka mengira hal ini hanya berlaku bagi orang lain dan diri mereka sendiri terbebas dari peringatan ini. Baik, tapi sebelum kita melanjutkan, saya ingin memberikan sedikit penjelasan bagi para pendengar yang baru pertama kali bergabung. Kitab Roma pasal 10 ayat 13 menjanjikan pada kita, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi para pendengar, tahukah Anda, Tuhan bukanlah namanya? Bukan, itu hanya gelar semata. Betul. Tidak punya makna khusus. Bahkan tidak cukup spesifik untuk digunakan merujuk kepada Sang Pencipta. Ya, jika Anda kembali merujuk pada asal kata Ibraninya, Anda dapat mengetahui nama asli Bapa, nama pribadinya, yaitu Yahwa atau Yah. Begitulah dia dipanggil. Dan namanya bukanlah nama yang biasa karena namanya menunjukkan kemampuannya untuk menjadi berbagai macam hal. Saya sangat menyukai nama Bapa ketika Anda menyadari namanya berasal dari kata kerja to be di dalam bahasa Inggris. Anda dapat mencocokkannya dengan semua bentuk kata kerja serupa. Memang dalam bahasa Indonesia ini kurang nampak ya. Tapi dalam bahasa Inggris kita bisa melihat namanya dari kata kerja bentuk lampau, sekarang dan yang akan datang. Itu berarti bahwa dia selalu ada dalam ruang waktu untuk kita. Betul, Doni. Nama Sang Juru Selamat juga adalah sebuah janji. Namanya Yahusua. Anda dapat menemukan Yahwa dalam nama anaknya kan? Iya. Yahwa, Yahusua. Nama sang anak seperti yang saya sebutkan tadi adalah sebuah janji karena secara harfiah Yahusua berarti Yahwa menyelamatkan. Itu betul. Mereka benar-benar melakukan segala hal untuk mengilhami kita dengan iman dan pengharapan, ya kan? Betul sekali, Doni. Jadi, peringatan serius apa yang kita kira tidak berlaku kepada kita, namun sebenarnya berlaku, Doni? Ketika saya menyebutkannya, Anda pasti akan mengetahuinya karena kita pernah membahasnya di sini sebelumnya. Terdapat dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 4. Bisakah Anda membacakan ayat 1-4? Baik. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Kita berbicara tentang akhir zaman di sini. Babel adalah simbol untuk Roma. Ya, Roma dalam konteks Kepausan. Ya. Bukan ibu kota Italia. Babel adalah simbol agama yang salah. Apa yang menarik di sini adalah, apapun kesalahan Babel, hal itu telah mempengaruhi seluruh dunia. Karena di dalam ayat tersebut tertulis, semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Baik para pendengar, saya punya sedikit penjelasan di sini. Kami tidak punya cukup waktu untuk benar-benar membahasnya saat ini,
tapi kami sudah membahasnya di siaran kami yang lain dan juga di artikel-artikel kami di situs web kami. Maksud dari anggur Babel adalah pengajarannya yang salah. Pengajaran salah yang Roma atau kepausan terapkan di dunia adalah kalendernya yang palsu. Babel membuat seluruh dunia bekerja, bermain, dan yang paling penting, beribadah dengan merujuk kalender Masehinya yang salah. Jika Anda melewatkan siaran sebelumnya, Anda masih dapat mendengarkannya di situs web kami atau di YouTube. Jadi, silakan kunjungi situs web atau kanal YouTube kami. Terima kasih Mario, dan hasil dari kemurtadan berskala global ini adalah perintah yang sangat jelas dari sorga. Ya, pergilah kamu, hai umatku. Ya, masalahnya adalah kebanyakan orang salah mengartikan ayat ini. Mereka menganggapnya sebagai sebuah undangan. Seseorang bukanlah anggota dari sebuah gereja sampai mereka benar-benar percaya bahwa gereja itu memiliki kebenaran, ya kan? Benar. Jadi, pada akhirnya kita mempermainkan diri kita sendiri dengan permainan pikiran ini. Kita terus membaca sampai ayat 4. Kita mengira, peringatan ini tidak mungkin berlaku untuk saya. Saya termasuk bagian umat sisa. Saya bagian dari gereja yang benar. Saya harus menyampaikan undangan ini kepada seluruh dunia dan memberitahukan mereka bahwa gereja saya membawa kebenaran. Saya harus mengundang mereka untuk bergabung dengan kami. Anda paham apa yang saya maksudkan? Iya, itu sama sekali tidak nampak seperti sebuah perintah. Hanya sebuah undangan, Doni. Tapi itu salah. Ini benar-benar sebuah perintah. Saya telah mencari tahu asal katanya dalam bahasa Yunani. Dan Alkitab terjemahan yang paling dekat menerjemahkannya adalah Alkitab Jenewa. Salah satu yang disukai para reformator Protestan. Betul. Alkitab Jenewa tidak menggambarkan undangan, melainkan menggambarkan perintah. Dalam terjemahan bahasa Inggris modern digunakan kata come, mari, yang nampak seperti undangan. Sedangkan dalam terjemahan Jenewa digunakan kata go, pergilah, yang menggambarkan perintah. Jadi ini sudah sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesia yang kita punya. Artinya setiap denominasi kita saat ini tidak terlepas dari perintah dan peringatan ini. Ini adalah penjelasan yang sangat bagus, Doni. Saya harus mengakui bahwa saya salah satu orang yang selalu mengira ayat ini adalah sebuah undangan. Sesuatu seperti, mari bergabung dengan denominasi saya. Sangat memalukan untuk mengakui bahwa saya tidak sadar bahwa setiap orang juga beranggapan demikian sampai saya menginjak usia dewasa. Bagaimana Anda bisa menyadari itu? Ya, saya dan istri saya berteman dengan pasangan yang telah menjadi anggota dari Worldwide Church of God selama bertahun-tahun. Bukankah denominasi mereka terpecah pada tahun 1990-an? Iya, terdapat krisis teologis pada masa itu. Mereka kehilangan sampai 50% anggota mereka ketika pemimpin gereja memutuskan untuk tidak lagi menjalankan Sabat hari ke-7 dan hari-hari raya Alkitab, dan menjadi lebih mirip dengan gereja Injili arus utama, Doni. Nah, sekarang, saya sadar dengan apa yang terjadi di dalam denominasi itu. Kejadian itu hanya berdampak secuil saja pada diri saya. Pada akhirnya, saya berpikir mereka adalah gereja yang telah jatuh, dan saya adalah bagian dari umat sisa. Ya, saya mengerti. Satu kepercayaan yang dianut umat Kristen pada umumnya, selain kepercayaan pada Yahuswa, adalah bahwa gereja orang lain salah dan gereja mereka lah yang benar. Iya, begitulah yang teman-teman saya itu katakan. Kepada mereka disampaikan bahwa mereka adalah umat sisa dan semua gereja lain salah. Tapi mereka tidak beribadah di hari Minggu. Mereka tetap menjalankan hari-hari raya Alkitab. Mereka memegang kebenaran. Jadi apa yang terjadi ketika denominasi tersebut berganti pengajaran? Pada akhirnya, pasangan ini kehilangan banyak teman karena mereka menolak tetap menjadi anggota dari sebuah gereja yang telah melepaskan keyakinan mereka yang berlandaskan Alkitab. Kepada mereka disampaikan untuk tetap menjadi anggota gereja dan berusaha melakukan perubahan dari dalam. Apa yang benar-benar menarik adalah, ketika mereka berhenti menjadi anggota jemaat, teman-teman lama mereka menolak mereka karena mereka masih merasa sebagai umat sisa. Bahkan ketika gereja telah berganti pengajaran. Iya, dan ketika teman kami berhenti ke gereja, ketika mereka berhenti mendukung keuangan gereja lewat persepuluhan dan persembahan mereka, semua orang yang masih menjadi anggota jemaat menjadikan ini sebagai bukti bahwa mereka telah tersesat dan bukan lagi bagian dari umat sisa. Semuanya terasa bercampur aduk, tapi setiap orang yang masih setia pada gereja diyakinkan bahwa mereka masih termasuk umat sisa. Ya, ini adalah ajaran umum dalam kebanyakan gereja. Mereka didoktrin bahwa denominasi mereka adalah satu-satunya gereja yang benar, dan yang lainnya sesat atau sudah jatuh. Jadi, jika Anda ingin menjadi bagian dari umat sisa, Anda harus menjadi anggota yang membayar persepuluhan dari gereja yang benar, yang mana adalah tentu saja gereja mereka. Juga sebuah fakta bahwa pastor, pendeta, dan rabi
memiliki kepentingan untuk mempertahankan anggota sebanyak mungkin. Betul. Pada akhirnya organisasi tempat mereka membayar persepuluhan dan persembahan jenis lain adalah sebuah organisasi yang sama dengan yang membayar upah para pemimpinnya. Ya, hampir nampak seperti pola piramida. Satu orang berada di puncak, ditopang beberapa orang di bawahnya, dan lebih banyak lagi di bawahnya, dan semuanya menekan lebih banyak orang lagi di bagian terbawah. Begitulah tepatnya yang terjadi. Dan setan menginginkan demikian. Dengan mengendalikan beberapa orang di puncak, dia dapat menggunakan hierarki ini untuk mempengaruhi dan mengontrol mayoritas orang. Itu sangat efisien dan itu menghambat aliran kebenaran. Anda dapat melihat alasannya. Saya rasa ada pendeta yang tulus di luar sana yang ketika diberikan kesempatan untuk mempelajari kebenaran, mungkin saja akan menerimanya. Tapi ketika kehidupan mereka, ketika kemampuan mereka untuk menafkahi keluarga dikekang demi mempertahankan status organisasi yang membayar mereka, Anda dapat melihat alasan bagaimana kebenaran dapat diabaikan. Anda dapat membaca kitab Yeskiel pasal 8. Oke. Nah, kitab Yeskiel pasal 8 dan 9 adalah pasal yang sering diikuti pemimpin agama untuk membuat sebanyak mungkin orang yang datang ke gereja. Baik, saya menyadari tendensi ini. Pengkhotbah menggunakan kitab Yeskiel pasal 8 dan 9 untuk membuat orang berpikir bahwa mereka punya kewajiban untuk tetap menjadi anggota gereja, bahkan ketika gereja itu sangat jelas berada dalam kemurtadan. Dan tentu saja, mereka mengutip firman Yahwa. Itu menjadi beban yang sangat berat. Saya setuju. Masalahnya adalah cara pemimpin agama menafsirkan pasal ini keliru, bahkan menipu, dan juga menyalahi pasal lain dalam kitab suci. Sekarang, Yeskiel, Anda akan ingat, adalah sezaman dengan Daniel. Betul. Bersama ribuan orang lainnya, dia menjadi tawanan yang dibawa ke Babel. Kitab Yeskiel pasal 8 mencatatkan sebuah penglihatan di mana dalam penglihatan itu, roh Yahwa menunjukkan kepadanya kekejian yang terjadi di Yerusalem dan bait suci di sana. Baik, tahan sebentar. Saya kira Nebukadnezar menghancurkan bait suci yang berada di Yerusalem, Doni. Iya, tapi tidak langsung. Invasi pertama ke Yerusalem terjadi saat Nebukadnezar masih berusia cukup muda ya. Saat berada di barat, dia menerima kabar bahwa ayahnya Nabopolassar baru saja wafat, lalu dia bergegas dan mencoba membuat rute cepat untuk pulang ke Babel. Biasanya, bala tentara akan mengitari kawasan bulan sabit subur. Tapi dia ingin bergegas kembali untuk mempertahankan tahtanya. Ini kali pertama bala tentara Babel berjalan melewati Yerusalem. Dan pada saat itu, Daniel dan ketiga temannya dibawa ke Babel. Tapi masih terdapat 2 invasi lagi. Setelah itu, dan saat invasi terakhirlah, bait suci Salomo dihancurkan. Jadi, iya, pada saat penglihatan Yeskiel, bait suci masih berdiri, dan para imam masih memberi pelayanan di sana. Oke, tahan dulu di situ. Para pendengar, kami akan jeda sejenak, dan saat kami kembali, kita akan mendengarkan apa yang dikatakan Yeskiel. Kami akan kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Waktunya sudah dekat. Sekarang, sangat penting bagi setiap orang yang menanti-nantikan dan merindukan kembalinya Sang Juru Selamat untuk berhati-hati lebih dari sebelumnya di setiap kesempatan di mana iblis dapat berusaha menjerat jiwa. Dosa itu bersifat candu, seperti membuang-buang waktu untuk kegiatan-kegiatan yang sia-sia, mabuk-mabukan, merokok, dan terlibat dalam pornografi. Dosa itu sendiri adalah candu. Tetapi Sang Juru Selamat siap melepaskan semua orang dari dosa-dosa ini jika mereka kembali kepadanya. Kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com. Masuk ke artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Kecanduan Dosa Melindungi Poros Jiwa. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Kecanduan Dosa di www.worldslastchance.com. Yahwa sedang menunggu untuk menjawab doa yang dipanjatkan dengan iman. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan.
Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Di dalam penglihatannya, Yehezkiel diperlihatkan 4 kekejian, di mana setiap tingkatannya akan lebih buruk dari yang sebelumnya dan semakin dalam masuk ke bait suci. Kita tidak akan membaca pasal ini secara keseluruhan, tapi ini mencakup di antaranya penyembahan berhala yang tersembunyi dan para wanita yang meratap pada Tamus, sebuah praktik yang dikenal dalam ajaran Katolik sebagai masa Prapaskah. Iya betul, bahkan gereja Protestan mulai mengakui masa Prapaskah sebagai praktik rohani, Doni. Kekejian terakhir yang diperlihatkan pada Yehezkiel adalah yang paling buruk. Bisakah Anda membacakannya untuk kita, Mario? Terdapat di kitab Yehezkiel pasal 8 ayat 16. Baiklah, kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Yahwa. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Yahwa, di antara balai bait suci dan mesbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Yahwa dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Ini tidak lain adalah penyembahan kepada matahari yang dijalankan seolah-olah penyembahan kepada Yahwa. Wah, praktek-praktek sesat yang dianut oleh orang Israel. Saya akan mengatakan ini tidak dapat dipercaya, tapi nyatanya begitulah yang terjadi, Doni. Ya, namun betapapun jahatnya dosa itu, para pemimpin agama hingga hari ini terus bersikeras bahwa Yahwa ingin umatnya tetap di bangku gereja mereka meskipun mereka mengakui ada dosa yang terjadi di gereja. Anggota yang memisahkan diri mereka dari gereja dituduh meninggalkan iman yang diberikan kepada orang-orang kudus. Kepada mereka dikatakan bahwa mungkin gereja itu lemah dan berdosa, namun masihlah biji mata Yahwa. Dan siapa yang meninggalkannya berarti dia tersesat. Ya, di universitas saya mengambil mata kuliah yang disebut argumentasi dan debat, Doni. Salah satu metode untuk menyampaikan argumen yang meyakinkan yang diajarkan oleh profesor kami adalah dengan memanfaatkan argumen lawan Anda untuk melawan dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa jika kita dengan terang-terangan mau mengakui argumen yang bertentangan dengan garis penalaran kita akan berada dalam sebuah posisi yang lebih baik untuk menunjukkan mengapa argumen-argumen itu salah. Akan menjadi tidak meyakinkan jika Anda langsung menolak pernyataan-pernyataan yang berlawanan dengan Anda. Adalah jauh lebih persuasif jika Anda mengakui terlebih dahulu pemahaman yang bertentangan itu, lalu kemudian menunjukkan dengan logika mengapa pemahaman yang bertentangan itu salah. Itulah yang saya saksikan para pengkhotbah lakukan ketika mereka mengakui ada dosa di gereja, tapi menyuruh untuk tetap tinggal di dalam gereja. Itulah tepatnya yang mereka lakukan. Mereka mengakui bahwa ada kesalahan yang dilakukan di gereja. Terdapat penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana gereja, para profesor teologi yang mengajarkan kesalahan, pendeta yang menggunakan pemrograman neurolinguistik, dan para pemimpin gereja dengan jelas mempromosikan agenda rekonsiliasi dengan Roma. Tetapi mereka bersikeras, gereja akan melalui ini semua, tetaplah di gereja. Carey Nieuwhof menulis artikel berjudul A Response to Christians Who Are Done with the Church. Ini adalah contoh yang sangat bagus untuk alasan semacam ini. Saya punya salinannya di sini. Bisakah Anda membaca bagian yang ditandai? Baiklah, Doni. Di sini dia mengatakan, Anda mendengarnya sepanjang waktu. Saya berhenti berurusan dengan gereja. Saya benar-benar tidak perlu pergi ke gereja. Hubungan saya dengan Tuhan bersifat pribadi. Saya sudah muak dengan agama yang terorganisir. Gereja adalah buatan manusia, bukan ide Tuhan. Saya sepenuhnya mengerti mengapa semakin banyak orang yang berhenti dari keanggotaan gereja. Bahkan orang-orang yang dulunya memimpin di gereja juga terkadang berhenti. Saya mengerti, gereja itu jauh dari kata sempurna. Hidup itu kompleks. Ada banyak pilihan yang berkembang.
Dan pikiran postmodern umumnya tidak mempercayai banyak hal yang terorganisir atau yang institusional. Tapi ada tapinya. Dia berkata, seburuk apapun gereja, tapi walaupun tren meninggalkan gereja sedang tinggi, hal ini mungkin saja sebuah kesalahan. Walaupun meninggalkan gereja dianggap sebagai pemikiran yang maju, tapi sebenarnya tidak. Bagaimana jika itu adalah garis pemikiran sederhana dan bahkan reduktif yang tidak membangun? apakah Anda lihat apa yang dia lakukan di sini? Dia berkata, ya, ada masalah dengan gereja, tapi jangan tinggalkan. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk meninggalkan gereja. Tetaplah bersama gereja. Iya, itu seperti kita mengakui ada permasalahan di gereja, tapi adalah baik untuk tetap tinggal. Anda mendengar orang berkata, gereja adalah rumah sakit untuk orang berdosa, bukan museum untuk orang suci. Seolah-olah hal itu entah bagaimana membenarkan untuk tetap tinggal di dalam gereja, Doni. Ini jelas salah. Argumen seperti ini membuat orang untuk tetap berada dalam organisasi keagamaan saat Roh Kudus memerintahkan untuk meninggalkannya. Iya, Anda melihatnya sepanjang waktu. Para anggota gereja diajar bahwa ketika mereka menemukan masalah di gereja, ketika mereka melihat kesalahan dikhotbahkan langsung dari atas mimbar, mereka harus berkeluh kesah atas kekejian yang terjadi dalam gereja, tetapi dalam keadaan apapun, mereka tidak boleh meninggalkan gereja. Lagi pula, disampaikan pada mereka bahwa gereja mereka adalah gereja umat sisa. Jika mereka pergi, maka mereka bukan lagi bagian dari umat sisa. Khotbah disampaikan, artikel ditulis tentang cara mencegah anggota meninggalkan gereja, dan pada saat yang sama, meningkatkan jumlah anggota jemaat. Alasannya terdengar bagus. Di dalam bukunya Church Transfusion, Changing Your Church Organically from the Inside Out, Dave Ferguson menulis 3 cara yang diklaimnya dapat membantu gereja meningkatkan keanggotaan sambil mempertahankan anggota yang sudah mereka miliki. Di sini, bisakah Anda membacanya? Baiklah, yang pertama, bergeraklah menuju praktek-praktek yang memotivasi orang di jalan Yesus. Yang kedua, bergeraklah menuju pemahaman yang jelas dan mengartikulasikan misi Yesus. Dan yang ketiga, bergeraklah menuju visi gerakan yang bertujuan menyelesaikan misi Yesus. Ini terdengar bagus, tapi sadarilah bahwa setiap langkah dari proses Ferguson berfokus pada mengendalikan dan mempengaruhi kelompok dan bukannya memelihara hubungan rohani masing-masing individu dengan Sang Juru Selamat. Iya, keselamatan selalu menjadi masalah individu, Doni. Namun para pemimpin gereja terfokus pada angka. Tentu saja, mereka ingin memenuhi tugas Injil. Tetapi perlunya untuk mempertahankan sistem dukungan keuangan mereka, mempengaruhi penafsiran mereka terhadap pasal dalam kitab Yehezkiel ini. Mereka berusaha membuat anggota yang kecewa tetap tinggal, memberitahu mereka bahwa Yahweh mengharapkan mereka untuk membuat perubahan dari dalam. Iya, saya sudah sering mendengarnya, Doni. Ketika kitab Yehezkiel pasal 8 dan 9 dibaca berdasarkan konteksnya, bukan begitu yang dikatakan Alkitab. Bukalah kitab Yehezkiel pasal 8, tolong bacakan ayat 17 dan 18. Baiklah, lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Tanggapan Yahweh terhadap kekejian di Yerusalem dan Bait Suci jelas, sebuah penghancuran total, dan hukuman itu terjadi dengan cepat. Oke, sekarang buka pasal 9 dan baca ayat 1 dan 2. Baik, lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Ini serius. Yahweh menanggapi kemurtatan gereja dengan cara memanggil orang-orang yang memiliki senjata pemusnah. Ya, akan tetapi sangat menarik bahwa di sini Anda masih dapat melihat belas kasihan Yahweh, Doni. Saya akan membacakan 4 ayat berikutnya. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Yahweh kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu,
dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ya, jadi tidak semua orang terbunuh, Doni. benar. Mereka yang berkeluh kesah karena semua perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan terhindar. Inilah bagian pasal yang digunakan para pemimpin agama untuk meyakinkan anggota gereja untuk tetap tinggal meskipun Roh Kudus berulang kali mendesak mereka untuk pergi. Para pendeta menyadari bahwa terdapat dosa di gereja. Tetapi kemudian mereka dengan cepat menambahkan bahwa mereka yang menerima tanda keselamatan adalah mereka yang berkeluh kesah untuk semua kekejian yang dilakukan di dalam gereja. Nah, implikasinya jelas menunjukkan bahwa Anda harus tetap tinggal di gereja untuk berkeluh kesah atas kekejian yang dilakukan di dalam gereja. Namun, tidak ada dalam pasal ini yang mengatakan bahwa umat Yahwa harus tetap berada di mana kekejian sedang dilakukan. Faktanya, Kitab Suci mengajarkan hal yang sebaliknya. Buka dalam kitab 2 Korintus pasal 6 dan baca ayat 17. Oke. Setiap minggu orang beriman diajarkan untuk tetap bersama gereja. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Silakan baca setelah Anda mendapatkannya. Baiklah, sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Yahwa, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Surga memerintahkan generasi terakhir. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Perintah ini berlaku bagi semua orang beriman di komunitas kepercayaan manapun. Jangan menganggap gereja Anda atau denominasi Anda atau organisasi Anda masuk dalam pengecualian. Tidak demikian. Masing-masing dari mereka harus memilih antara menolak untuk melepaskan tradisi yang salah atau menolak terang yang lebih maju. Ya, adakah ayat-ayat lain dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa orang beriman harus meninggalkan organisasi yang berada dalam kemurtadan, Doni? Ya, kisah Lot mengajarkan ini. Apa maksud Anda? Bagaimana? Yahwa memiliki kuasa untuk menjaga Lot. Walaupun Lot berada di Sodom, Betul. tetapi dia tidak melakukannya. Sebagai gantinya dia mengirim malaikat untuk menyeret Lot dan keluarganya keluar, dan kemudian apa yang dia katakan? Pergi, keluar, enyahlah. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Lot diselamatkan di luar Sodom, bukan di dalamnya. Ya, itu perbedaan yang sangat penting. Ketika Anda mengatakannya seperti itu, Nuh diselamatkan dari dunia purba yang jahat, bukan di dalamnya. Betul, Mario. Buka kitab 2 Petrus pasal 2 dan baca ayat 4-9. Petrus juga memahami konsep ini. Apa yang tertulis di sana? Baik, sebab jikalau Yahwa tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik, dan jikalau Yahwa membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Yahwa tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini adalah ayat-ayat yang menarik. Dikatakan bahwa Lot benar, dan dia berkeluh kesah atas kekejian yang dilakukan di kota-kota yang jahat itu. Betul. Dan juga pada doa Abram, malaikat dikirim untuk menyampaikan pesan bahwa dia harus segera pergi. Inilah yang surga harap orang beriman lakukan. Bukannya tetap tinggal di gereja dan dengan kehadiran mereka memberikan dukungan secara diam-diam untuk kemurtadan yang terjadi di dalam gereja. Ya, ketika Anda membawa elemen itu ke dalamnya, itu membuat meninggalkan gereja menjadi tanggung jawab yang serius. Karena itu benar, kehadiran kita memberikan dukungan secara diam-diam untuk apa yang terjadi di dalam gereja. Baiklah para pendengar, jangan beranjak dulu. Setelah ini kita akan masuk pada sesi kotak surat harian kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance
mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Waktu adalah sebuah karunia, sesuatu yang berlalu dengan cepat. Namun semakin kita dekat pada akhir zaman, semakin banyak usaha setan untuk mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar penting. Setan selalu berusaha untuk merusak karunia-karunia surga, dan begitu juga dengan karunia waktu. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyebarkan Injil terlalu sering malah menjadi tidak lebih dari sebuah alat untuk membuang-buang waktu yang sangat banyak. Setan merancang berbagai macam kesenangan untuk masing-masing tipe pribadi untuk memenuhi masing-masing selera orang. Kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Waktu Luang dan Karunia Waktu. Sekali lagi, kunjungi website kami di www.worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Waktu Luang dan Karunia Waktu. Pelajarilah bagaimana cara Anda agar dapat dengan bijaksana menggunakan karunia waktu yang Yahwa telah berikan kepada Anda. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar, pertanyaan yang pertama pada sesi kotak surat harian kita berasal dari Ayala di Holon, Israel. Hey, tahukah Anda bahwa uang kertas Israel mengandung huruf Braille? Jadi orang buta dapat mengidentifikasinya juga. Wah, itu luar biasa. Membuat Anda bertanya-tanya mengapa tidak ada lebih banyak negara yang melakukan itu, Doni. Iya. Kembali ke pembahasan. Ayala menulis, bisakah Anda jelaskan perbedaan antara duka cita ilahi dan duka cita duniawi? Mengapa Alkitab membedakan keduanya? Apa perbedaannya? Itu pertanyaan yang menarik. Duka cita duniawi cukup mudah dijelaskan. Kita semua pernah mengalaminya. Tentu saja ada duka cita dalam penderitaan. Benar. Berita harian penuh dengan laporan tentang bencana alam, serangan teroris, kecelakaan, daftarnya berlanjut terus-menerus. Aspek lain dari duka cita duniawi adalah versi duka cita karena dosa yang terpusat ke diri sendiri. Apa maksud Anda, Doni? Duka cita karena dosa adalah hal yang baik, bukan? Ya, tentu. Tapi versi duka cita karena dosa yang terpusat ke diri sendiri hanyalah perasaan menyesal karena Anda tertangkap basah. Ya, saya pikir kita semua mempelajari itu di usia muda. Dan itu mengajarkan kita untuk mematuhi ibu dan ayah, atau menjadi lebih licik untuk memastikan kita tidak tertangkap lain kali, Doni. Ya, tepat. Saya tahu saya mempelajari hal itu di usia cukup muda, dan saya mencurigai anak saya juga begitu. Namun, duka cita ilahi berbeda. Duka cita ilahi sebenarnya adalah hadiah dari Yahwa, dan itu membimbing kita pada pertobatan. Inilah yang membedakannya dari duka cita duniawi. Buka kitab 2 Korintus pasal 7 dan baca ayat 9-11. Di sini Paulus menggambarkan transformasi yang terjadi ketika seseorang mengalami duka cita ilahi. Sudahkah Anda menemukannya? Iya, namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Yahwa, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Yahwa menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan,
dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Yahwa itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Duka cita ilahi yang sejati akan selalu menuntun pada pertobatan. Pertobatan itu sendiri adalah hadiah. Betul. Sebagai pendosa, hati kita menjadi keras. Tapi Yahwa, sebagai pencipta kita, mengerti dampak dosa terhadap kita. Dia menyediakan segala yang kita butuhkan, termasuk duka cita ilahi karena dosa dan pertobatan sejati. Ada ungkapan pendek yang unik dalam kitab 2 Timotius. Tolong buka kitab 2 Timotius pasal 2. Oke. Sangat mudah untuk dilewatkan, tapi coba simak baik-baik. Ayat ini mengungkapkan bahwa pertobatan juga merupakan hadiah. Mario, tolong dibaca ayat 23-26. Baiklah, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Yahwa tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Yahwa memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Apa Anda mengerti? Dia berkata bahwa Yahwa memberikan atau menghadiahkan pertobatan sehingga kita dapat mengetahui kebenaran, menggunakan akal sehat kita, dan terhindar dari jerat iblis. Ya, itu semua adalah hadiah, bukan hasil dari usaha kita, Doni. Sangat baik untuk merasa menyesal ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Begitulah kesadaran kita menghukum diri kita. Tapi kita butuh lebih dari sekedar rasa menyesal. Anda bisa saja menyesal dan tetap melakukan perbuatan yang sama berulang-ulang. Kita harus benar-benar bersedih sampai-sampai kita meminta bantuan kepada Yahwa agar supaya dengan bantuan kekuatan Yahwa kita dapat berhenti melakukan perbuatan yang salah. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tetapi siapapun itu tidak akan diselamatkan kecuali mereka telah menerima duka cita ilahi yang membimbing pada pertobatan dari dosa. Kalau tidak, itu hanya duka cita duniawi yang sama dengan yang diungkapkan Yudas atas pengkhianatannya kepada sang juru selamat. Rasa bersalah yang hanya timbul karena ketahuan dan takut akan hukuman yang adil. Ya, tepat. Sekali lagi, ini bukan legalitas. Ini semua adalah hadiah. Duka cita ini adalah karunia rohani yang harus diterima dan diambil demi menciptakan perubahan dalam hidup. Bisakah Anda membaca kitab Yohanes pasal 6 ayat 44? Tentu. Di sini tertulis, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bapa menarik kita melalui pemberian duka cita ilahi karena dosa. Kemudian ketika kita menanggapi pemberiannya itu, dia memberi kita pertobatan sehingga kita dapat berpaling dari dosa dan melalui kekuatannya kita hidup dengan saleh di dalam Yahuswa. Ya, itu indah. Itu benar-benar indah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari tanpa nama. Saudara tanpa nama dari Turkmenistan menulis, saudara-saudara terkasih dalam Yahuswa, menjadi seorang Kristen di negara kami sangat menantang dan berdampak pada kehidupan kami di banyak bidang. Saat ini kelompok kecil kami menghadapi beberapa kesulitan yang serius. Apakah ada janji khusus yang dapat Anda bagikan dengan kami untuk menghadapi hari-hari mendatang? Terima kasih telah mengirim surat. Pertama, izinkan saya mengatakan bahwa saya berbicara mewakili semua orang di WLC, bahwa kami akan senantiasa berdoa untuk Anda dan situasi yang Anda hadapi. Adapun tentang janji, ya, ada banyak sekali. Dan walaupun saya tidak tahu rincian situasi Anda, ada janji yang cakupannya luas untuk mencakup setiap situasi. Mari kita mulai dari Petrus. Bisakah Anda membuka kitab 2 Petrus pasal 1 dan tolong bacakan ayat 2-4. Baiklah, di sini dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Yahwa dan akan Yahuswa Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Inilah cara
kita mengatasi masalah dalam setiap situasi. Mhm. Melalui setiap pencobaan, Yah memberikan kekuatan. Dalam penderitaan, Dia memberikan penghiburan. Sekarang, mari kita baca kitab Yesaya pasal 40 ayat 28-31. Baiklah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Eloa yang kekal, Yahwa, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahwa mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena Yahwa adalah pencipta kita, Dia tahu kekuatan dan kelemahan kita. Betul. Dia tahu seberapa besar yang dapat kita tangani dan sejauh mana batasan kita. Dia ada di sana untuk memberi kita jumlah yang tepat dari kekuatan, daya tahan, kenyamanan, atau kebijaksanaan yang kita butuhkan untuk menghadapi situasi yang diperhadapkan pada kita. Iya, ayat-ayat yang benar-benar menguatkan saya dalam masa-masa sulit adalah Kitab Mazmur pasal 34 ayat 15, 17, dan 18. Baiklah, saya akan membacakannya. Oke, di sini dikatakan, mata Yahwa tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Yahwa mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yahwa itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apapun masalah kita, baik candu atas dosa tertentu, dipenjara oleh otoritas yang tidak bertuhan, maupun ribuan kemungkinan masalah lainnya, kita dapat mempercayai Bapa. Benar. Kami tidak punya cukup waktu untuk mengutip keseluruhan ayat, tetapi jika ada yang ingin mencarinya sendiri, Kitab Mazmur pasal 37 dipenuhi dengan janji-janji yang sangat menghibur dan sangat kuat. Sebagai penutup, saya ingin membaca satu janji terakhir. Terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 yang mengatakan, Elohku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yahuswa. Iya, kita dapat mempercayai Bapa akan menepati janjinya. Dia berdiri tepat di balik setiap janji yang pernah Dia buat. Oke, para pendengar, kami masih punya waktu untuk satu pertanyaan singkat. Balot di Manila bertanya, Anda sering menyinggung soal video di YouTube. Bisakah Anda memberitahukan nama kanal YouTube Anda? Kami sebenarnya memiliki 32 kanal YouTube yang berbeda karena kami membuat video dalam 32 bahasa yang berbeda. Kanal asli kami dalam bahasa Inggris bernama WLC Videos. Cukup ketik WLC Videos di pencarian YouTube. Tapi kami juga punya kanal dalam bahasa Afrika, Arab, Indonesia, Bemba, Bulgaria, dua dialek Cina, tradisional dan simplified, Sitonga, Ceko, Belanda, Fiji, Prancis, Jerman, Yunani, Hindi, Italia, Korea, Mori, Norwegia, Polandia, Portugis, Romania, Rusia, Sona, Slovenia, Spanyol, Swedia, Tagalog, Telugu, Ukraina, dan Vietnam. Jadi, jika misalnya Anda mendengarkan dalam bahasa Spanyol, tetapi bahasa ibu Anda dalam bahasa Portugis, cukup kunjungi WLC Videos di YouTube. Nah, di bawah logo WLC di kiri, Anda akan melihat sejumlah hyperlink di layar. Di situ tertera Home, Videos, Playlist, Community, Channels, dan About. Cukup klik Channels untuk mengakses video dalam bahasa yang Anda inginkan. Ya, dan saya ingin menambahkan, jika Anda fasih dalam berbahasa lain dan telah diberkati oleh pesan-pesan di Radio WLC atau situs web kami, dan Anda ingin bekerja sama dalam menyebarkan kebenaran, beritahu kami. Kami selalu mencari lebih banyak orang yang kompeten untuk menerjemahkan ke dalam lebih banyak bahasa. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Selama hari-hari yang mengerikan saat Perang Dunia Kedua, seorang ayah sambil memegangi tangan putranya berlari keluar dari sebuah gedung yang baru saja terkena sebuah bom.
Di halaman depan ada sebuah lubang yang terbentuk karena ledakan dari bom yang lain. Pria itu tahu bahwa jika mereka mau mendapatkan peluang untuk bertahan hidup, mereka harus berlindung secepat mungkin. Dia melompat ke dalam lubang itu, berbalik dan mengulurkan tangannya kepada putranya. "Lompat," katanya pada putra kecilnya itu. Sambil meratap ketakutan, anak kecil itu berkata, "Aku tidak bisa melihat, ayah." Dengan segera sang ayah menjawab, "Tapi aku bisa melihatmu. Lompat." Anak itu melakukannya. Dia percaya ayahnya akan menangkapnya. Para pendengar, Donner Atwood dengan bijak pernah berkata, iman Kristen memampukan kita menghadapi kehidupan atau menemui kematian. Bukan karena kita dapat melihat, tetapi karena kepastian bahwa kita dilihat. Bukan karena kita tahu semua jawaban, tetapi karena kita sendiri dikenal. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 hingga 25 mengatakan, Yahwa menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Yahwa menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Para pendengar, pada titik tertentu dalam setiap kehidupan kita masing-masing akan dibawa ke titik di mana kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak bisa kembali, tetapi kita juga tidak bisa melihat jalan di depan dengan jelas. Saat itu terjadi, Anda tidak perlu takut. Kitab Yeremia pasal 25 ayat 11-13 mengatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Yahwa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Para pendengar, Anda mungkin tidak melihat masa depan, tetapi Anda tidak perlu melihatnya. Yahwa melihatnya dan Dia akan membuat Anda tetap aman. Patrick Overton berkata, ketika Anda sampai di ujung semua terang yang Anda miliki dan harus melangkah ke dalam kegelapan yang tidak diketahui, percayalah bahwa salah satu dari dua hal ini akan terjadi. Jika Anda tidak menemukan sesuatu yang keras untuk dipijak, maka Anda akan diajari terbang. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Algoritma yang digunakan adalah sangat akurat dan didapatkan dari kantor kemaritiman kerajaan di Inggris Raya. Dengan petunjuk kalender kami, Anda dapat mencetak sebuah kalender lunisolar yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal dalam kalender Masehi. Atau sebaliknya, Anda dapat mencetak kalender Masehi yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal kalender lunisolar. Ini adalah aplikasi yang sangat berharga untuk menghitung hari-hari libur kerja. Sebagai tambahan, aplikasi kalender lunisolar WLC menyediakan berbagai macam informasi astronomi yang telah ditentukan di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing. Anda dapat mempelajari persentase dari pencahayaan bulan, juga mengetahui waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam, dan kapan bulan terbit dan terbenam. Karena pergerakan dari bulan adalah sangat akurat, maka pergerakannya juga dapat diprediksi dengan keakuratan yang besar. Ini memampukan Anda untuk menghitung bulanan bulan di masa depan sehingga tugas-tugas di tempat kerja dan sekolah Anda dapat diatur menyesuaikan dengan hari-hari raya Yahwa. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri.
Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah para pendengar, saya tahu kita hampir kehabisan waktu, tetapi saya punya satu pertanyaan. Penglihatan Yehezkiel menunjukkan orang-orang di kota yang berkeluh kesah. Apakah ini menyeratkan bahwa orang beriman harus tetap bertahan di gereja? Saya senang Anda mengungkit ini. Tentu saja, inilah yang diajarkan oleh para pastor. Mereka mengatakan bahwa tindakan berkeluh kesah membuktikan bahwa mereka adalah umat sisa dan oleh karena itu mereka harus bertahan bersama gereja umat sisa. Setiap perubahan, kata mereka, hanya dapat diciptakan oleh anggota di dalam gereja. Tapi ini salah. Berkeluh kesah sendiri tidak membuktikan apa-apa. Orang-orang Farisi pada zaman Yahuswa adalah orang-orang yang sangat percaya pada berkeluh kesah, puasa, dan melakukan sejumlah ritual untuk membuktikan kesucian mereka. Ya, itu benar. Saya mengingat kata-kata Yahuswa dalam kitab Matius pasal 6 ayat 7, di mana dia mengatakan, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Yahwa. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Kemudian ada orang-orang Laodikia, seperti orang-orang Farisi. Mereka adalah orang yang hebat dalam berkeluh kesah. Dengan berkeluh kesah dosa orang lain, mereka membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka bukan Laodikia. Namun, mereka memiliki ketajaman rohani untuk mengenali bahwa ada sesuatu yang bisa menjadi sebab untuk berkeluh kesah. Mereka tidak buta. Ya, benar-benar suci bukan? Itu sama seperti berkata, saya akan meratapi dosa-dosa Anda dan dengan berduka cita atas dosa-dosa Anda, saya membuktikan betapa kudusnya saya. Ya, ini bisa menjadi cara untuk mengecualikan diri Anda dan mengatakan perintah untuk bertobat dan keluar dari gereja bukanlah untuk Anda. Ini adalah tipu daya yang sangat halus. Masalahnya, orang yang senang berkeluh kesah ini bukanlah orang-orang yang akan menerima tanda dari lelaki yang memiliki alat penulis, sebagaimana yang digambarkan dalam penglihatan Yehezkiel. Apa maksud Anda, Doni? Orang-orang yang menunjukkan keluh kesah atas kemurtadan di gereja, tapi lebih memilih mati daripada meninggalkan gereja, tidak akan dimateraikan. Setan menggunakan para pembohong ini untuk mencegah orang lain dari terus maju dengan keyakinan mereka. Mereka membungkam suara Roh Kudus yang mendesak orang yang berhati tulus untuk kabur. Sebaliknya, orang tulus yang berkeluh kesah ini bukan seperti sandiwara Laodikia untuk membuktikan kepada diri sendiri dan orang lain betapa salehnya mereka. Mereka benar-benar sedih atas apa yang mereka saksikan, dan ketika mereka yakin untuk meninggalkan gereja, mereka benar-benar melakukannya. Iya, bagaimana dengan orang-orang yang masih pergi ke gereja? Orang-orang yang belum mendengar pesan untuk meninggalkannya, Doni? Yahwa tidak akan menolak siapapun yang hatinya ingin mengikutinya. Bahkan jika mereka belum mempelajari kebenaran yang ada. Duka cita mereka yang tulus mengungkapkan hati mereka peka terhadap dorongannya, karena menyadari kemurtadan di gereja adalah langkah pertama untuk akhirnya meninggalkan gereja. Oke, mereka belum tiba pada titik pemahaman bahwa mereka harus meninggalkan gereja. Benar, tetapi Yahwa membaca hati mereka dan menandai mereka sebagai miliknya. Tanda itu sendiri adalah bukti lebih lanjut bahwa mereka akhirnya akan pergi jika mereka punya waktu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih matang. Tandanya adalah roh Yahwa yang menuntun pada kebenaran. Yahuswa menjelaskan bahwa cara kerja Roh Kudus adalah dengan menginsafkan akan dosa dan menuntun pada lebih banyak kebenaran. Itulah yang dia katakan dalam kitab Yohanes pasal 16. Oh iya, di situ dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini adalah kunci untuk memahami bagaimana beberapa orang, bahkan pada akhir zaman ini, masih menghadiri gereja, berkeluh kesah, namun juga menerima tanda keselamatan. Ya, pengetahuan itu hanya datang dari Roh Kudus. Bisakah Anda membaca kitab Efesus pasal 4 ayat 30? Alkitab selalu menyamakan dimateraikan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Baiklah Doni, di sini dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Yahwa yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekarang baca kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Yahusua
adalah Yahwa yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah Dia sediakan untuk kita. Kita diperintahkan untuk keluar. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi mereka yang masih tinggal. Yahwa tahu isi setiap hati. Kita tidak. Betul. Yahwa memiliki kebijaksanaan untuk membimbing masing-masing individu. Kita tidak. Benar. Setiap orang dari kita harus merespon tuntunan Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Dan kita bisa percaya Dia akan membimbing semua orang yang merespons dengan cara dan waktu yang terbaik bagi masing-masing individu, Doni. Ya, benar. Keluarkan diri Anda. Berdoalah untuk mereka yang masih tinggal. Tapi percayalah pada Bapa yang mengetahui hati mana yang belum dikeraskan karena melawan rohnya yang mendekat. Setiap orang yang merespon Roh Kudus akan menerima tanda yang membedakannya dari orang lain. Oke, saya ingin menyisipkan satu poin di sini. Faktanya, ada beberapa orang yang mungkin belum mencapai titik di mana mereka dapat memahami terang yang menuntun mereka keluar dari gereja yang tidak menghendaki kita semua meninggalkan gereja yang telah jatuh. Benar, adalah kewajiban kita untuk keluar. Sekarang, sama seperti para malaikat menyuruh Lot keluar dari Sodom. Mereka juga menyuruh orang beriman untuk bergegas keluar dari semua organisasi dan denominasi. Tidak ada pengecualian. Ya, berkeluh kesah untuk kekejian yang dilakukan di gereja. Tetapi lakukanlah dari luar gereja. Melalui contoh ketaatan Anda, perlihatkan kepada orang lain bahwa sangatlah aman untuk mengikuti anak domba keluar dari agama yang diorganisir. Betul, itu pengingat yang bagus. Keselamatan itu melalui iman kepada Yahusua, bukan melalui keanggotaan gereja. Alasan ini sangat penting dan ketahuilah bahwa setan adalah dalang utama yang memainkan benang dan mempengaruhi para pemimpin yang pada gilirannya membimbing semua jemaat. Dia menginginkan orang-orang di gereja duduk di bangku dan disuapi pengajarannya yang bengkok. Beginilah caranya dia mengendalikan orang-orang. Beginilah caranya dia mengatur mereka secara rohani untuk menerima tipu dayanya. Satu-satunya cara agar kita bisa selamat adalah dengan keluar dari otoritas rohani manusia lain. Lalu datang kepada Yahwa demi diri kita sendiri. Mempelajari kebenaran untuk diri kita sendiri, langsung darinya. Dan ketika ada seorang pendeta yang demi gajinya menyesuaikan pengajaran dengan organisasi yang mempekerjakannya, jangan berlari kepadanya untuk mencari kebenaran. Pergilah kepada Yah untuk diri Anda sendiri. Itu benar. Dengarlah para pendengar. Satu-satunya cara agar kita bisa selamat dari tipu daya yang telah dipersiapkan setan adalah dengan melangkah keluar dari bawah pengaruh organisasi yang jatuh ini. Ketika tanda binatang itu telah ditegakkan, menurut Anda siapa yang akan menjadi kekuatan pendorong utama di balik penegakannya? Bukanlah pemerintah, melainkan gereja yang jatuh. Ketika setan datang berpura-pura menjadi Yahusua, adalah para pemimpin gereja yang jatuh yang akan menjadi yang pertama untuk sujud dan menyembahnya. Keluarlah sekarang, jangan tinggal di tempat di mana Anda bisa tertipu. Jadikan Yahwa sebagai guru Anda. Anda dapat mempercayainya untuk membimbing Anda sepenuhnya. Baiklah para pendengar, bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa. Ingat, Yahwa mengasihi Anda. Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.